Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi ilmu hayat dengan tema sistem mekanikal pada hewan chapter 1. Kelompok 11 terdiri dari saya sendiri yaitu Imam Afandi Gunawan, Khalil Rafa Mahamboro, Marco Opo Sunggu, Aska Asfar Maulana, dan Muhammad Yani Altaf dengan dosen pengampu Bapak Eko Prasetyo. Dan pada selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Gani. Di sini ada pendahuluan. Apa itu sistem mekanikal pada hewan? Di sini ada 2 poin. Ya, poin pertama, definisi sederhana tentang sistem mekanikal yang melibatkan otot, tulang, sendi, dan organ lain dalam menghasilkan gerakan. Di poin kedua, perbandingan dengan mesin buatan manusia. Di sini ada pertanyaan kenapa kita harus mempelajari sistem mekanikal hewan, itu sangat penting. Di sini ada 3 poin, inspirasi untuk mengembangkan teknologi baru. Yang terus poin kedua, memahami adaptasi hewan terhadap lingkungan. Di poin ketiga, meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan penyakit pada hewan dan manusia. Berikutnya ada bagian utama, kerangka dan otot. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu kerangka, fungsi jenis exoskeleton, endoskeleton, dan variasi pada berbagai hewan. Terus yang kedua, hewan tanpa tulang belakang dan kerangka luar. Yang ketiga itu otot, jenis otot, polos, lurik, jantung, mekanisme, kontraksi, dan perannya dalam menghasilkan daya. Di poin keempat ada sendi, jenis sendi, fungsi, dan pergerakan yang dimungkinkan. Selanjutnya ada lokomosi, berbagai cara bergerak. Di sini ada 1 poin, berjalan dan berlari. Analisis gaya, energi, dan efisiensi pada berbagai jenis hewan. Di sini ada 2 contoh gambar hewan yang berjalan dan berlari. Yang di sini ada yang pertama ada gambar kucing dan citah. Berikutnya ada lokomosi, berbagai cara bergerak, berenang, adaptasi tubuh ikan, mamalia laut, dan hewan air lainnya. Di sini ada dua gambar contoh hewan yang berenang. Yang pertama ikan 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 mas koki, terus ada mamalia paus pemburu. Oke, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Marco. Yang selanjutnya, lokomosi berbagai cara bergerak. Yang pertama, terbang. Mekanisme terbang pada burung, serangga, dan mamalia terbang. Contohnya, kupu-kupu dan elang. Lokomosi yang selanjutnya yaitu melompat. Adaptasi kaki dan otot untuk melompat pada hewan seperti katak dan kanguru. Adaptasi mekanik untuk bertahan hidup. Yang pertama, kamuflase. Perubahan warna dan bentuk tubuh untuk bersembunyi. Yang kedua ada mimikri, meniru hewan lain untuk perlindungan. Dan yang ketiga, adaptasi untuk bertahan hidup, yaitu cakar, taring, sengat, dan mekanisme pertahanan lainnya yang disebut senjata. Biomimetik atau meniru alam. Contoh penerapan prinsip mekanika hewan dalam teknologi. Yang pertama, velcro, terinspirasi oleh duri buah bako. Yang kedua, desain pesawat terbang yang terinspirasi oleh burung. Dan yang ketiga ada robot serangga yang terinspirasi oleh serangga. Kesimpulan, sistem mekanikal pada hewan adalah sebuah keajaiban rekayasa alam yang memungkinkan hewan bergerak, beradaptasi, dan bertahan hidup. Sistem ini terdiri dari kerangka, otot, sendi, dan organ-organ lainnya yang bekerja sama secara kompleks. Sekian dari chapter 1 dan akan kami lanjutkan ke chapter 2. Sistem mekanikal pada hewan kedua. Kamu jelek banget. Tunggu. Ulang dah. Tapi jelek banget kamu. Tuh, 2, 3. Oke, di sini saya akan melanjutkan
presentasi sistem mekanikal pada hewan chapter 2. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya itu Aska. Rahasia di balik layar, di balik sayap, memahami drag dan lift pada burung dan pesawat. Pendahuluan. Penerbangan adalah salah satu keajaiban alam yang telah menginspirasi manusia sejak zaman dahulu. Burung dan pesawat, meskipun berbeda secara fisik, memiliki prinsip dasar yang sama dalam terbang. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan dua gaya utama, drag dan lift. Apa itu drag dan lift? Drag adalah gaya hambatan yang melawan arah gerak benda, disebabkan oleh gesekan antara benda dengan fluida yang dilaluinya. Lift adalah gaya angkat yang melawan gaya gravitasi, terjadi karena perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap. Faktor-faktor yang mempengaruhi drag: bentuk benda, luas permukaan, kekerasan permukaan, kecepatan benda, dan densitas fluida. Bagaimana lift terjadi? Prinsip Bernoulli, kecepatan udara yang lebih tinggi di atas sayap menyebabkan tekanan yang lebih rendah. Bentuk airfoil, sayap dirancang dengan bentuk khusus untuk menghasilkan perbedaan tekanan ini. Sudut serang antara korda sayap dengan aliran udara. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Khalil. Perbandingan burung dan pesawat. Dalam tabel tersebut, perbandingan antara burung dan pesawat dalam hal menghasilkan lift dan mengurangi drag. Persamaannya yaitu keduanya memanfaatkan prinsip aerodinamis yang sama. Perbedaannya cara menghasilkan gaya dorong atau burung menggunakan sayap, pesawat menggunakan mesin. Adaptasi burung untuk terbang. Bentuk tubuh yang aerodinamis, burung yang ringan dan efisien, sistem pernafasan yang efisien, otot sayap yang kuat. Penerapan ilmu drag dan lift dalam teknologi pesawat terbang, mobil balap, kereta api berkecepatan tinggi, kincir angin. Kesimpulan, drag lift adalah kedua gaya utama yang memungkinkan burung dan pesawat terbang. Memahami prinsip-prinsip ini penting dalam berbagai bidang seperti penerbangan, otomotif, dan energi. Masih banyak hal yang perlu dipelajari tentang aerodinamis untuk menciptakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan sekian dari kelompok 11. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.